Oke, di sini tanya jawab seputar P3K di tahun 2021 ini. Kita akan berikan informasi mengenai apa-apa yang sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya di media sosial mengenai P3K di tahun 2021. Misalnya ada yang bertanya, siapa yang boleh mengikuti tes P3K? Apa guru honorer di sekolah swasta juga boleh ikut? Apakah lulusan guru yang tidak mengajar juga diperbolehkan ikut tes seleksi? Kapan seleksi P3K dilaksanakan? Apakah soal P3K sama dengan soal tes CPNS? Ada yang tanya juga berapa gaji yang diterima oleh P3K. Ya, ini adalah serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang sering kita temui di media sosial mengenai P3K di 2021 ini. Kita akan berikan informasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ini adalah info resmi karena ada dasarnya dari peraturan-peraturan yang ada ya. Kita langsung dari permasalahan yang pertama yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu guru, siapa yang boleh mengikuti tes P3K ini? Apakah guru honorer di sekolah swasta juga diperbolehkan? Apakah lulusan guru yang tidak mengajar juga diperbolehkan? Ini sering kita dengar pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang berhak mendaftar dan mengikuti seleksi P3K adalah yang pertama adalah guru honorer di sekolah negeri maupun di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik, data pokok pendidik. Di sini termasuk juga guru ex tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2 yang belum pernah lulus seleksi PNS maupun P3K pada tahap sebelumnya ya. Ada juga bagi guru-guru yang belum mengajar tapi syaratnya harus sudah lulus PPG, pendidikan profesi guru ya, untuk guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi itu adalah peserta yang berhak mengikuti seleksi tes P3K. Permasalahan berikutnya yang sering ditanyakan adalah kapan sih seleksi P3K ini mulai dibuka? Oke, ini sudah mulai gencar informasi mengenai P3K. Rencananya seleksi P3K akan dibuka pada tahun 2021. Saat ini Kemenpan RB masih menunggu pengajuan usulan formasi guru P3K sampai dengan 31 Desember 2020 ini. Jadi masih menunggu dari pengusulan dari daerah. Sampai batas waktu adalah 31 Desember di tahun ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana pendaftaran, kemudian bagaimana proses seleksinya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas yang akan diinformasikan pada bulan Januari 2021. Kita tunggu saja informasinya. Tetap pantau di Klub Matematika. Yang sering ditanyakan berikutnya adalah apakah soal P3K itu sama dengan soal tes CPNS? Ini juga sering kita temukan, banyak yang tanya seperti itu. Soal P3K dan CPNS itu berbeda. Kalau kita lihat pada pelaksanaan seleksi P3K pada tahun sebelumnya, seleksi P3K itu meliputi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Sedangkan tes CPNS yang pernah kita laksanakan di tahun 2019 kemarin ini, tes CPNS tersebut meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum, dan tes TKP. Ada 3. Jadi kalau kita berpacu pada tes sebelumnya, tentunya soal P3K dan soal tes CPNS tentu berbeda. Kemudian berapa gaji minimal P3K? Ada teman-teman yang bertanya-tanya berapa minimal? Ini untuk gaji minimal seorang P3K dengan golongan yang paling rendah, misalnya golongan 1, yang terendah kan golongan 1, dengan masa kerja golongan MKG-nya adalah 0 tahun, itu akan menerima gaji pokok sebesar Rp1.794.900. Jadi sudah, ini kategori golongan 1 ya. Jadi golongan lebih tinggi tentunya gajinya juga lebih besar ya. Misalnya di sini untuk golongan 9
dengan masa kerja juga 0 tahun akan menerima Rp2.966.500. Oke, tinggal nanti teman-teman S1 itu masuk di golongan apa gitu ya. Ada yang bertanya lagi, apakah P3K juga akan menerima tunjangan lainnya di luar gaji pokok seperti PNS juga menerima tunjangan-tunjangan lainnya? Jawabannya ya. P3K akan menerima tunjangan-tunjangan juga. Dasarnya apa? Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, masih grace sekali peraturan ini. Pada pasal 4 ayat 1, di situ disebutkan bahwasanya P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan akan diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Lantas, tunjangan apakah saja yang akan diterima oleh P3K tersebut? Oke, berdasarkan Perpres yang sama nomor 98 tahun 2020, pasal 4 di sini di ayat 2, tunjangan P3K terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi, kita harus berusaha semaksimal mungkin teman-teman agar bisa masuk di P3K ini ya. Terus apakah P3K juga diberikan kenaikan gaji berkala seperti halnya CPNS atau seperti halnya PNS? Jawabannya ya. P3K akan menerima gaji berkala seperti halnya PNS. Di sini dasarnya adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 disebutkan pada pasal 3 bahwa P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas, apa saja syarat menjadi P3K? Ayo kita simak informasi berikut ini. Berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, ada syarat seseorang pegawai honorer bisa diangkat menjadi P3K. Ini jika ada PP terbaru maka ini sudah tidak berlaku. Ini kita sampaikan PP tahun 2018-nya. Beliau harus termasuk warga negara Indonesia. Usia paling rendahnya adalah 20 tahun dan paling tinggi adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Syarat berikutnya yang keempat adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian RI, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Syarat berikutnya yang keenam adalah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Yang ketujuh, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Dan yang kedelapan adalah sehat jasmani dan rohani. Oke, itu adalah beberapa syarat seseorang bisa diangkat menjadi P3K. Oke, jangan terlena. Ayo kita persiapkan mulai dari sekarang ini. Semoga informasi sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.